Oke, balik lagi bareng kita di podcast Lumens. Kali ini kita lagi ada di Kamera Goods yang di Kelapa Gading. Kali ini kita bareng sama yang punya. Kalian udah pasti tahu, dan Kamera Goods udah lama banget dan terkenal sebagai shopping center use item ya. Yes, kita memang lebih banyak ke use item sih bro. Oke. Awalnya. Ini ada Kakak Jadi Heri. Koko Heri, Kenal. perkenalkan Koko Heri. Salam Jadi paling gue nanya awal-awal terbentuknya Kamera Goods tahun berapa tuh? 2014 sih. Waktu itu ya cuman gua sama satu partner gua namanya Doni. Jadi memang awalnya tuh gua kerja di toko kamera sebelumnya. Jadi gua kerja kayak di namanya Fokus Jakarta ya? Nusantara, Jakarta ya? Fokus. Kita sebut saja namanya Fokus. Fokus Nusantara. Udah lama sih di fotografi, gua dari tahun 2007. Emang foto juga awalnya kan? Langsung jaga toko saat itu. Gua Nggak foto ya? Enggak. Oh, Jadi ya, gua apa lulus ya? sekolah, Nah, terus 2006 lulus, 2007 gua kerja di Taman Anggrek, namanya Kamera Shop. Oke, ya tahu pernah tahu gue. Iya. Itu gua setahun di situ, terus pindah ke Fokus. Oke. 2007 Fokus juga saat Cideng? Fokus. Pertama Apa? kali Hasim Masari. Yang di Hasim Roxy, Masari, oh, iya, lurusan iya, Roxy, belum pernah. yang udah tutup. Jadi pertama tuh salesnya cuma dua, gua sama Doni. Oke. Di Fokus itu. Terus pindah ke Tanah Abang, gua resign dari Fokus tuh 2014, Doni 2013. Oke. Cuman ya udah resign ngapain lagi ya gitu. Iya. Oh, Oh, pada saat resign tuh belum kepikiran mau buka? udah jualan tipis-tipis dulu Jualan di tipis-tipis bursa. ya. Dulu di bursa FN kita jualnya. Ya, Pilihannya berapa cuma paket dua, ya? belum ada Tokped sama Sama Bangladesh. Kaskus waktu itu. Pilihannya cuma dua, bursa FN sama Kaskus. Ya. Waktu itu ya udah gua mulai di bursa FN dikit. Dari modal kita sewa rumah di Sunter. Lu tahu sendiri lah, pernah kesana kan. Pernah. Kita udah pernah kesana tadi pas mau syuting sini. Kan kita pernah kesana, jangan-jangan kita pernah ketemu ya. Jangan-jangan ceritanya cuma berdua, ya mungkin pernah ketemu. Jaga juga waktu itu masih sendiri kan gitu ya? Sendiri, iya. Gua, Doni, sama ada satu yang buat bantuin. Iya. Gitu. Jadi di Sunter, terus 2014 gua mulai, startnya 2014. Memang gua berdua modal yang namanya modal ex karyawan. Iya. Jadi modal nggak bisa ngalahin big dealer kayak Ya, Fokus, JPC ya, kayak ya, gitu. ya. Ya udahlah kita main di pasarnya yang nggak disentuh mereka. Use item. Use item Ya. gitu lah. Jadi use item ya karena ini hobi kan. Jadi memang gua berangkatnya dari hobi, fotografi kan sebenarnya lebih ke hobi kebanyakan. Terus ya udah hobi itu biasanya pasti ada jual beli kan, dan saat itu di bursa FN sama Kaskus lumayan tuh trafficnya kencang. Ya udah kita mulai di situ, coba nyari barang. Gue nyari barang jualan juga sama di bursa FN iya, di Fokus iya, di Kaskus iya, gitu. Di Fokusnya pun juga ada, mereka kan ada use item juga. Use item. Biasanya gue beli dari situ, gue jual lagi, kayak gitulah mulainya. Lu salah satu pionir berarti ya? Atau sebelumnya itu banyak juga tuh? Tapi Banyak juga. online kan kebanyakan. Oh, jadi lu yang buka offline? Offline, karena apa? Karena sebelum gue buka offline, gue tuh COD-an mulu bro. Ya. Kan? iya. Jangan COD COD. kan? Janjian di Indomaret sini, janjian di pom Bahkan bensin sini. rekber pun belum ada ya, belum ada Belum, rekening belum bersama, ada. belum kan? Iya, Ada ada tapi Black- si Kaskus, Black Panda. Iya. Nah, Cuman- sempet tuh pakai gitu kan, Black Panda segala macam. Yang akhirnya Kayak Black gitu. Pandanya Ketahuan kasus ketahuan. juga. Kasus juga. Gitu dulu COD-an. Nah, dari COD-an itu kayak gue tuh aduh capek juga ya. Terus COD-an lu nggak bisa bawa barang lebih dari satu, tau nggak? Oh. Jadi kalau customer mau lihat-lihat barang lu yang lain kan nggak bisa. Bener-bener. Ya kan? Makanya gue coba cari tempat yang kecil-kecil dulu lah, yang murah-murahan dulu. Jadi buat start dulu. Jadi ya gue pusat COD-nya di Sunter itu. Jadi gue taruh barang semua di situ. Customer datang mau, ya namanya second pasti mau ngeliat barang. Betul. Gitu. Dan dia bisa nyoba-nyoba yang lain, bisa beli lebih dari satu. Jadinya. Iya benar. Impulsif buying. Kira-kira kita inovatif loh, di zaman dulu belum. Bisa Berarti banyak. nggak pegang barang baru waktu itu loh? Gua kagak. Bener full. 100% Semua use item ya. 100% second. Gitu. Berarti pilih ada barang, lihat dulu kondisi bagus, bisa nih dijual,
ambil, jual gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan emang gue milih-milih sih barang-barang second kan banyak beda-beda ya pasti ya. Tangan orang kan pasti beda-beda. Belum tentu tangan lo sama tangan si Aji beda sama gitu kan. Kayak lo pakai 6 bulan kondisi kamera sama kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau gue agak rewel, gue milihnya yang masih mulus. Ya. Masih mulus banget baru gue beli. Seenggaknya fisiknya oke lah gitu ya. Masih Baru layak pakai. Jangan yang udah disiksa kan kasihan ngelihatnya. Yang pernah beli dari saya, karena kameranya saya siksa kemana-mana. Iya, soalnya gitu. Kalau apalagi gue banyak kan customer tuh luar kota kan dia nggak bisa lihat fisik bro. Iya. Ya kan dia cuma bisa percaya sama gue doang. Gue bilang ini barang oke, ya mereka percaya ini oke. Dan emang gue kasih warranty itu. Dan mungkin kayaknya gue harusnya yang paling lama kasih warranty buat second. Gue kasih warranty sebulan. Setelah setelah dia terima barang. Tapi untuk kerusakan dari ini ya pabrikan ya, bukan kayak lo pakai terus jatuh Tiba-tiba jadi pecah. ngeklaim ke gua. Iya. Gitu. Jadi second kan orang biasa butuh warranty. Jadi biar aman gitu. Jadi gua kasih mereka waktu sebulan buat ngetes full. selama ini kayak ada problem nggak? Ada yang aneh-aneh nggak? Puji Tuhan gua enggak. Nggak ada yang Gua aneh-aneh gitu. paling persentasenya 0, sekian persen sih dari barang gua yang problem. Gitu. Karena memang kita ngecek dari awal lumayan Teliti ya, lumayan teliti. teliti. Berarti kalau ada belum waktu sebulan itu ada komplain, dia bisa datang coba jelasin gitu. Bisa. Kalau ada sebulan ada problem ya biasa gue balikin atau biasa gue bantu servis kalau dia masih mau barang itu. Gitu. Kamera simple kok. Cara ngecek kamera second juga sebenarnya nggak terlalu sulit. Selama kameranya itu mulus itu udah pasti bagus. Jarang dipegang kan. Iya. Jarang dipakai kan, kelihatan lah gitu loh. Sebenarnya gampang kita buat ngecek barang-barang second sebenarnya gitu. Dulunya di Sunter berdua. Sekarang masih berdua? Masih. Oh masih berdua gitu berarti. Jadi Sunter dari sampai tahun berapa? 2017. 2017. 3 tahun di Sunter. Terus waktu itu kayaknya butuh lebih gede nih tempatnya. Sudah berkembang ya. udah penuh masalahnya. Terus lagi jalan-jalan Gading, nemu jodoh. Ya udah lanjut 2017 langsung di Gading. Terus tempatnya juga oke karena belum fak kan. Terus cocok lah di Kelapa Gading ini gitu. Jadi ya dan di Kelapa Gading itu kayaknya belum ada toko kamera saat itu kan. Yang paling dekat ada di Arta Gading dulu, kamera shop juga tuh. Jadi mantan bos gue dulu. Gue juga dulu sempet jaga di Arta Gading. Yang depan Chatime itu ya? Iya. Bener ya? Dekat yang eskalator. Oh dia itu. distributornya Loe Pro. Oh iya, pantas Gua orang setahun lu di situ. banyak banget. Jadi gue 6 bulan di Taman Anggrek. Kalau Doni teman gue itu dari teman sekolah. Terus teman sekolah dia juga di kamera shop juga. Jadi kita di Taman Anggrek, terus gue 6 bulan dipindah ke yang Arta Gading. Karena dia tokonya ada 2. Gitu. Jadi sampai sekarang sih kayak di Kelapa Gading cuman ada kita sama kamera shop udah tutup. Sama Sony Center. Depannya mall. Bener. Dan dia cuma jual Sony kan. Jakarta Utara ya memang ini aja ya. Gua di Jakarta Selatan banyak sekali. Ya, Jakarta Pusat. makanya gue nambah di selatan satu. Iya, Jalan Selatan banyak sekali. Karena buat orang selatan kesini kan lumayan Iya. jauh. Gitu. Makanya gue nambah. Yang banyak juga di STC ya? STC ya? STC Senayan. Benar. yang banyak Sebenarnya juga bukan di selatan ini. sih, pusat. Pusat ya? Iya, iya. Cuman di Senayan. batas Iya. selatan. Berarti sekarang 2 ya? dua di sini sama Kelapa Senayan. Gading sama di STC Senayan ya? Selama berarti lu udah dulu tuh ngerjain sendiri, hunting sendiri, ngejual sendiri gitu ya? Semuanya, fotoin barang sendiri. Oh gitu. Dan waktu gue di Sunter juga masih sering COD, mau nggak mau. Jemput bola bro. Nggak bisa ngarepin customer semua dateng. Gitu. Jadi masih saat itu bertiga memang gue. Kalau sekarang udah ada salesnya sendiri. Udah ada. Kalau tim huntingnya ada sendiri nggak? Di saat ini gue masih ada, tapi Atau memang double kita gitu kerjaannya huntingnya udah nggak terlalu sering karena udah banyak yang nawarin. Oh iya benar. Jadi sekarang udah mulai banyak yang nawarin. Kalau dulu ya kita masih hunting gitu. Kalau sekarang kebetulan kita udah banyak yang nawarin, jadi aman.
apalagi era sekarang ya. Di marketplace kan banyak, di Tokopedia segala macam. Ya lu jual barang juga bisa sendiri. Lu foto pakai handphone, lu post, beres lu jualan. Kalau dulu kan nggak segampang itu. Kalau dulu kan kita masuk ke komunitas si photographer.net, ya kan, bersayap kan. Terus Kaskus juga komunitas, ya kan. Kalau sekarang siapapun bisa jualan. Bisa. Nah, Cuma dan keuntungannya iya, kalau di sini sudah ada QC-nya. QC-nya udah ada nih. QC-nya Quality control udah ada. ada jaminannya lah Ya. kamu. Gitu. Itu bedanya kalau kita beli di end user langsung. Terkadang kan lu kalau beli dari end user langsung, kalau lu nggak bisa ngecek juga takut zonk kan. Ya. Gitu, tiba-tiba. Soalnya memang elektronik itu kita nggak bisa prediksi, bro. Lu beli baru, lu keluar toko problem juga. Ya. Kemarin gue jual M10R baru, baru nyampe customer ngetes di toko shutter issue. Ngetes di toko. Masih di toko tuh ya? Iya. Dan itu baru dibuka. Jadi memang elektronik kita nggak bisa ngeprediksi sih. Anytime dia mau rusak ya rusak aja. Iya, benar-benar. Benar. Ya itu makanya ya Itu kita fungsinya masih ada garansi ya? benar, garansi kita sebulan untuk use item. Kalau lo beli baru kan aman setahun ya, pasti beda harga lah. Iya sama baru kan. Gitu. Jadi sekarang lebih banyak nolak ya. Apa? Lebih nolak daripada hunting gitu. Kalau ada yang nawarin, enggak dulu. Nah nggak dulu. terkadang tuh Iya. gak enak tuh nolak gitu ya, cuman apalagi yang kita, kenal ya. Iya, kita kasih pengertian lah. Gua nolak gara-garanya ya lu kalau mau beli barang second sama gue juga pasti tahu kan kondisi gue kayak gimana gitu. Biasanya Pasti. barangnya tuh kondisinya udah parah Iya, gitu lu tolak iya, pasti. gitu. Kalau harga bisa dimasuk-masukin. Harga masih masuk, tapi kalau yang kayak memang ya udah lu kan memang jelek banget gitu, misalkan kondisinya jelek banget, ya udah terserah lu mau bayarin berapa. Ya dari gue juga biasanya gue nggak ambil juga, tetap gue bilang alternatifnya paling lu titipin gue deh sini, coba gue tawarin ke pedagang yang lain. Karena setiap kita nih para pedagang second biasanya kan pasti banyak koneksinya kan. Iya. Antar satu toko dengan toko lain pasti ada, karena kan memang nggak kayak barang baru. Barang baru lu mau mesen berapa banyak pun biasanya ada dari suppliernya, dan itu kan anytime ada. Kalau second kan beda-beda, toko A sama toko B pasti beda, kondisinya juga beda, dan kita kan biasa ya sering tuker-tukeran barang, jadi lu ada barang ini enggak, lagi ada barang ini enggak gitu. Berarti memang kamera Goods ini punya standarnya sendiri untuk use item ya? Iya. Punya standarnya sendiri. Tapi Kalau yang di bawah standar nggak ya, dijual. boleh. Iya. Nanti gue coba tawarin ke teman gue ya, siapa tahu ada yang mau gitu, ada yang oke dengan kondisi ini gitu. Tetap kita bantuin, tetap kita bantu. Ya cuman memang pasti harganya jangan kaget. Ya. Gitu. Kalau memang pas ditawarnya murah banget ya memang segitu gitu. kalau ini lu terserah mau jawab apa enggak. Biasanya berapa persen sih lu dari harga pembelian lu? Marginnya? Iya. Rahasia dapur. Oh. Sebenarnya gampang sih. Lu jual barang ke gua, terus lu lihat gua posting juga, lu udah tahu harganya gua ngambil margin berapa. Sebenarnya sih masih make sense margin gua. Margin gua kalau ya gua open sekitar 10 sampai 15%. Yang penting bisa buat nutup itu toko. mostly sih rata-rata 10%. 10% itu kita udah kena fee-nya lumayan banyak tuh. Kalau di online kan lumayan ya. Iya, Tokped karena sekarang sudah. kita kejual kan kebanyakan online. Fee-nya itu Tokped aja udah sekitar 2 sampai 3%. Udah sisa 7. Iya. Terus Belum fee-nya ya? Iya. ada Kalau yang Power merchant. power merchant. Gua kena, dan sekarang fee-nya baru naik. Oh ya? Jadi dari 175 ke 2,5%. Jadi dia per kategori sekarang. Jadi kalau kamera itu 2,5%, kalau lensa cuma 175. Lumayan itu. Lumayan. 20 juta aja. Gua biaya Gua naik nggak ya? biaya gua di Tokped sama biaya sewa toko malah di Tokped. Oh gitu. Tahunnya lebih tinggi di Tokped. Perhitungannya lebih Iya, mahal di jauh. Tokped ya. Gila sih. Iya. Cuman ya sekarang emang Dunianya memang udah ngubah ke online, apalagi pas pandemi ya. Semua online kan belanjanya di sekarang. Tapi kalau Jakarta banyak kan walk in. Jakarta banyak walk-in, kalau customer yang udah kenal kirim-kirim doang. Iya. Sekarang kirim-kirim doang. Tapi ya sekarang masih banyak yang walk-in. Untuk customer baru biasanya walk-in. Dulu tuh kebanyakan emang customer lu Jakarta semua banyakan ya. Banyakan Jakarta. Sekarang bisa dibilang setengah-setengah. Oh. Nah, malah luar kota sekarang lagi naik.
Oh gitu. Lagi naik. Karena sekarang COVID kita udah lumayan turunnya lumayan kan. Waktu awal COVID juga seru tuh ceritanya. Kalau di toko second seru ceritanya awal COVID. Kenapa? Makin naik apa makin turun? Kan kita awal COVID April deh. Iya. April kan ceritanya. April kan kita tutup tuh 2 minggu. Oke. Semua tutup kan 2 minggu tuh. Tutup. Nah, kan kita cuma boleh buka 2 minggu. Nah, di saat kita April itu, wah para pejuang invoice bro, jual barang semua. Seriusan. Jual barang semua. Gue tiap buka WA, Mas mau jual ini, Mas mau jual ini. Oh, Banyak gitu. orang yang mau Mau jual. jual ya? Iya. Iya, harganya drop semua Iya, tuh. saya juga kok jual. Soalnya ada yang, Mas mau bayar kontrakan, mau jual ini. Waduh. Iya sedih loh bro, gila di April Mei itu semua pada jual, ya gua ngangkat barang juga nggak bisa gua getok lah, Ya. ya kan? Ya itu memang kalau gua mau getok bisa, cuman ya nggak enak Ya, lah ya, maksudnya. ya. Lu mau buat bayar kontrakan masa gua Pastinya, ketok ya. gitu kan? Ya udah gua beli sampai duit gua habis tuh. Jadi gua cuma megang Jadi banyak barang, stok tuh ya. megang barang bulan 4, bulan 5 karena udah kebanyakan barang cobalah sell gitu ya. Sell lumayan. Ternyata Tapi banyak memang juga ya. Ternyata banyak yang cari juga ya. Iya, ternyata masih bisa jual di Mei. Terus Mei jual memang omset jauh turun. Paling omset sekitar sisa 30%. Waktu April paling cuma sisa 10% loh. Mei bisa ngangkat sedikit 30%. Juni bisa nyampe hampir 50%. Terus Juli juga sama kurang lebih. Agustus udah mulai Membaik. udah mulai agak slow kan kayak udah mulai COVID kan udah mulai agak turun dikit dan itu beberapa wedding kan bisa buka tapi private biasa terbatas. Sama konten kreator udah mulai banyak Iya benar udah pada bete kan dari Udah bulan pada beli 4. Nah, beli barang pasti. itu udah mulai naik lagi tuh di Agustus udah mulai naik lagi. Orang-orang yang tadinya jual, mereka kan mau trade lagi. Terus buat budgetnya mereka buat beli barang baru kan terbatas, Iya. ya nggak sih? Jadinya mereka nyari second. Nah, puji Tuhan sampai sekarang gue normal. Gitu. Jadi dampak COVID itu kita cuma sampai di bulan Juli. 2 bulan, 3 bulan doang. Iya, gitu. Terus setelah Juli dari Agustus udah berangsur normal. Untuk second ya. Hokinya kita Keuntungannya di use item itu ya? Iya, main use item gitu. Dan teman-teman gue yang tokonya barang baru doang agak kesusahan kan, setahun 2 tahun awal gitu. Hokinya kita di second ya begitu. Tapi sekarang kan Kamera Goods nggak hanya menjual use item ya? Ya, Kayak barang-barang baru juga ada. dijual di sini. Karena kenapa kita harus ada barang baru? Terkadang orang mau upgrade, ya kan? Upgrade tipe baru. Biasanya toko-toko yang cuma jualan baru, mereka cuma jual baru dong. Ya. Mereka nggak terima trade-in kan. Nah, gue menyediakan itu. Biar orang trade in juga. Iya, jadi ya barang yang lama punya lu mau dikemanain. Gitu. Jadi terkadang tuh ada yang nggak mau repot. Udahlah, gue jual sama lu, gue beli barang baru sama lu. Sekalian ya. Jadi di satu tempat aja, nggak bolak-balik sana sini gitu. Jadi ya gue mau nggak mau jadi menyediakan itu. Dan gue buat barang baru memang nggak banyak brand, nggak semua brand. Karena kan memang buat barang baru kan targetnya lumayan. Yang berbaik hati Fujifilm. Fujifilm ngasih tanpa target. Jadi ya udah gue bisa stok Fujifilm. Karena memang strongnya, lu toko yang cuman jual second itu nggak bisa strong di keduanya bro. Jadi lu nggak bisa kenceng di baru dan second Harus nggak pilih bisa. salah satu ya? Lu harus pilih salah satu. Oh. Teman-teman gue yang di luar negeri kayak di Hong Kong kan pedagang-pedagang juga banyak ya. Mereka juga begitu, sama. Ternyata memang begini ya. Kita nggak bisa jualan keduanya balance. Harus salah satu. Jadi branding tokonya ya. Iya. Jadi ya Orang kenal nih apa lu gitu. Jadi iya, gitu. Terus fotografi tuh kebanyakan mulut ke mulut ya. iya. Jadi beli barang baru di toko A, dia rekomendasi pasti ke toko A buat beli barang baru. Gitu. Iya. Kalau gua menyadari itu ya udah, gua tetap strong di second. Ya udah gua di second aja deh. Tapi barang barunya tidak terlalu banyak pilihan ya? Iya, barang baru tetap kita bisa adain. Karena kan kita kenal beberapa toko. Oh, Gitu. iya. Jadi harga sama. Karena kan memang di Indonesia ini
udah di set sama distributornya, sama si prinsipalnya, sama dealer itu ya harga Harus jual sama semua. harus sama semua. Kayak Fuji kan lu mau ke toko manapun di seluruh Indonesia sama. Harganya sama. Sony juga begitu. Biar nggak monopoli ya. Biar Persaingannya juga persaingannya sehat ya. sehat. Marginnya juga ada. Lu kan kalau enggak bunuh-bunuh dengan margin, bro. Iya, iya. Ya kan, apalagi fee marketplace makin naik, habis makin margin. Gitu. Di sini ada apa aja sih? Ini apa nih? KNF Kita ada ya? KNF. Nah, di sini pas gue pindah ke Gading, gue udah mulai distribusi barang. Jadi dari luar ada salah satunya KNF. KNF itu nggak cuma filter, dia ada tas, Oke. terus ada tripod, Tripod. terus ada ya tadi Aksesoris, Aksesoris ya? cleaning Aksesoris. kit, Cleaning kit, cleaning oke. kit. Terus paling topnya sih gue paling suka jualan di adapter lens. Adapter lens. Yes. Untuk Sony. Jadi adapter lens itu banyak macam. Mhm. Mirrorless ini ya, nggak kayak waktu SLR. Mirrorless tuh sekarang bisa pakai lensa apa aja, Oke. asalkan dengan adapter. Makanya lensa-lensa jadul tuh sekarang udah mulai naik lagi ya. Ya. Jadi kayak misalkan buat ke Sony, kita tinggal, misalnya lu punya lensa mounting M, ya lu tinggal belikan adapternya doang. Oke. Jadi hampir semua brand sih. Jadi let's say kita kasih contoh kayak Leica M ya. Ya. Leica M kan yang paling banyak tuh di luaran Lensanya kayak ya. Kayak Finder, kayak Seven Artisan, kayak TT Artisan gitu kan. Itu kan semua rata-rata keluarin mounting M. Kontennya untuk PKM. Yes. Nah, itu bisa dipakai, lu mau pakai ke Fuji bisa, ke Sony bisa, asalkan mirrorless ya. Iya. Terus Canon yang mirrorless air system juga bisa, terus Nikon Z juga bisa. Oke. GFX pun sekarang juga ada bisa. Oh ya? Iya, iya. KNF ngeluarin semua Ada konverter ya. semua gitu. Dan memang banyak adapter-adapter Cina lainnya. Biasanya mereka bikin ya asal nempel aja, kadang ada yang nggak presisi segala macam kan. Kalau KNF sih gue suka barangnya karena bener-bener presisi, high precision punya. Jadi lu pas klik di body tuh udah kayak lu pakai native lens sih menurut gua. Jadi kliknya tuh halus dan presisi. KNF nih produk China ya. China. China. Dulu gue terkenalnya karena filter sih. Yes. Filter dan dia adapter yang dua produk itu yang lagi ngantong. Cukup lengkap ya, filternya banyak banget ya. Variannya. Banyak varian baru. Oh. Ada magnetic. Mereka bikin tiap tahun tuh paling bisa ada beberapa tipe R&D tuh cukup aktif ya. Sekarang yang paling baru tuh magnetic. Jadi lu Magnetic. yes. Magnetic filter. Iya. Jadi tinggal Yang tempel filter ya? tinggal tempel. Lu kan biasa screw. Lu mau pasang CPL, lu mau pasang ND kan harus lu Iya, screw. iya, iya. Itu kan makan waktu Atau kan. diselipin Ya, gitu. Nah, Nah, sekarang tempel tinggal ya. tempel plok. Gak nyampe sedetik. Gak nyampe sedetik tinggal tempel. Lu mau pakai ND tinggal tempel plok. Gitu. Berarti itu cukup memudahkan buat ini ya, buat apa namanya kalau kayak Anak landscape gua punya ya. lensa satu yang jatuh agak pencok sedikit sehingga nggak bisa ulirnya nggak bisa masuk. Ya, oh bisa tuh, Ya benar. kan? Pakai itu Tapi dia gini, adapternya itu magnetnya itu lo harus pasang ringnya dulu Oh, masalahnya. ringnya Iya. tetap ada ulirnya ya. Lo pakai ulir dulu, jadi nanti ring adapter magnetnya nempel nih di lensa. Oh, Jadi begitu lo iya, pakai iya, efek-efek tinggal tempel gitu. Tapi mudah banget ya kalau Iya. Magnetic sekarang lagi musim. Sekarang tas Lagi juga simpel. banyak ya KNF. Tas KNF juga banyak. Dan harganya lumayan dibanding tas-tas yang buatan Amerika, buatan Jepang. Harga bersaing lah ya. Harga lebih oke gitu. buat yang apa namanya biayanya tipis-tipis. Kalau mending ya, kalau mending ya. Lu berarti jatuhnya distributor tunggal atau ada lagi? Kalau buat terlengkap gua, Terlengkap. terlengkap ya, Ah. untuk KNF yang gua. Jadi banyak varian yang diambil ya. Benar. Jadi pas gua pindah ke sini, gua banyak tawaran brand jadinya dari luar, dan memang ya coba kita scale up buat main distribusi. Berarti lu masuk ke toko bisa ngambil ke lu Iya, iya. dengan harga distributor Yes, gitu ya? betul. Buat mereka oke. jual lagi. Gitu. Salah satu yang kelihatan juga nih ada lensa-lensa yang banyak banget. Iya. Ada Voigtlander. Voigtlander juga ya. Kalau ini distribusi tunggal. Tunggal. Kalau ini tunggal di Indonesia gue satu-satunya. Dan yang nyebar ke toko-toko ya gue.
Oh, berarti semua barang di Indo dari lu semua. Yes. Yang baru ya, yang baru. Dari kamera. Voigtlander. Oke. Dan Voigtlander ini sekarang udah banyak varian untuk mirrorless-nya ya? Jadi Fujifilm keluarin pertama ya? ya, Voigtlander itu pertama kan lebih kebanyakan buat Leica M ya. Karena Jadi dia dia brandnya bikin brand Jerman ya. Terus dia bikin third party lens buat Leica M. Jadi third party lens buat Leica M kan ada Carl Zeiss Carl dulu Zeiss, ya. Jerman. Terus ya Leica-nya sendiri. Terus ya TT Artisan, ya, Seven TT Artisan. Artisan Seven Artisan kan baru. Sebelumnya kan ya Voigtlander dari tahun 1700 sebenarnya. Jadi memang udah lensa lama dan ya awalnya mereka buat Leica M. Terus keluar Sony, kan Sony kan ngelit tuh. A7 keluar ngelit kan. Ya. Jadinya dia bikin buat Sony. Terus baru-baru ini si Fujifilm kan akhir 2021 kan nge-share mountingnya. Jadi buat third party lens bisa bikin buat Fujifilm gue juga ada. Terus jet mount Nikon juga ada. Terus yang lumayan legend lagi Nikon F mount. Nikon F Sebelumnya F-mount, lagi tuh. F-mount. Jadi Nikon DSLR juga bisa dipakai. Iya, iya. Jadi Kayaknya itu yang gabung sama Fuji deh. Fuji sebelum ada X. Mereka pernah gabung bareng pernah maunya. sama si Nikon, kan? iya, Terus si benar. Fuji bikinnya namanya dulu S5 Pro, S3 Pro itu DSLR-nya. Cuman bedanya sama Nikon mereka develop sensor sendiri kan. Gitu. Jadi sekarang si Voigtlander ini selain dari yang Leica M bisa pakai mounting, keluar juga yang lensa-lensa Yes, betul. Tapi memang Untuk terlengkap ya Leica M. Leica M ya. Terlengkap variannya. Terus Karena manual juga ya iya, semuanya. full manual. Full manual. Full manual. Karena tinggal pakai Oh, converter full aja manual, gitu. tinggal converter. Yang tanpa mounting apa aja? Fujifilm? Yang tanpa adapter Atau maksudnya. adapter ya, sorry. Tanpa adapter. Fujifilm apa? ada. Fujifilm Terus, di berapa tuh? Di lensa berapa? 35 f1.2 sama 23 f1.2. Oke. Nanti Besar ya bulan lensa ya. bulan ini baru dia baru announce satu lensa baru 35 f2 makro. Apolantarnya itu seri paling tingginya di Voigtlander. Oke. Jadi paling tajam, warna paling pop, sama dia nggak ada chromatic aberration. Dia Jadi ngikutin Leica banget ya. iya, Leica kan Leica juga ngeluarin Apo, aspherical, Leica dia Apo, ngeluarin iya. aspherical Leica Apo, dia ngeluarin lumayan Apo tuh juga. harganya tuh. Oke, jadi Voigtlander tuh untuk Fuji ada. Nanti yang paling baru keluar nanti yang makro ya. Ya. Akan keluar. Benar, untuk Mungkin pada saat tayang udah keluar nih. Kita nggak tahu tayang kapan soalnya. stoknya banyak misalnya ya. Terus selain Fuji ada lagi nggak yang tanpa adapter? Sony Sony udah ada juga. Sony lumayan banyak. Jadi kedua terbanyak dari Leica. Selain Leica M ada Sony. Ada berapa aja? Terus Sony itu dari 10 mili, Oke. 15 mili, 35 mili, 40, 50, 65, 110. Oh, ini 110 ya. 110 paling teleng. Dari anak landscape sampai anak Iya, Potret dari gitu ya. 10 mili, dari 10 mili. Banyak kan sekarang ya 10 mili, banyak kan orang pakai landscape, pakai Voigtlander juga banyak. 10 miliar berapa? F56. Oh, iya. Soalnya memang pasti Kalau nggak untuk mungkin landscape, kita ya, bikin ya, bokeh kan. Iya, iya. Iya, iya, iya. 10 mili juga 10 mili juga lu nggak bisa bikin bokeh kan, mau f1, sekian juga nggak bisa bikin bokeh belakangnya karena kan vokalnya kan kecil Ya. gitu. Hampir semua lensanya Voigtlander nih mirrorin ke Leica M ya. Untuk Vokalengnya. tipe-tipenya iya mirip-mirip sih, Iya, mirip-mirip. itu 21 f1.4. Sampai kayak sebutan kayak Noctonnya, Noctonnya kalau di Leica M kan dia Noctilux Noctilux, ya. ya. Iya, iya. Kalau di sini sebutnya Nocton. Sebenarnya penamaan-penamaan doang sih. Dan kecil, kalau Voigtlander tuh kecil lensanya, enak. Kecil. Iya, Karena sih, manual, itu enak, karena iya. manual lens. Karena buat ini apa rangefinder ya. Dan Mirip manual banget. lens, iya, dan manual lens itu kan nggak perlu kayak ada elektronik gitu. Betul. Oh, itu yang membuat dia jadi Itu bikin dia lebih kecil. kecil ya. Gitu. Tapi walaupun kecil beratnya lumayan. Karena emang full metal ya. Full metal, metal, iya. bodinya Materialnya sama memang materialnya iya. glass, memang kaca, memang bening. Gitu. Selain Sony, Fuji ada lagi yang tanpa adapter? Nikon Z, Nikon Z udah ada? Nikon Z Oh, udah udah keluar ada. juga. Nikon Z. Udah ada berapa? Lensa berapa? Nikon Z itu ada 35 juga, ada 50. 35-nya di 35-nya f1.2, 12, 50-nya f2. 50-nya f2. 35 juga ada yang f2 juga. Dia Apolantar juga.
lensanya Nikon Z aja nggak ada yang 1.2 kayaknya. Nggak ada ya. Ada. 0, ada sih, 0, ada. Cuman harganya selangit. Yang 50. kalau yang manual ada Nikon tuh dulu. Enggak, yang Z, yang Z. Oh, yang Z Yang iya. Z, ya. 50 Harganya- nok ya, 50 50 nok sama nok. itu Harganya sih harganya gila selangit kali. ya. Waduh, lumayan tuh harganya. Oke, berarti lumayan banyak ya, Wildlander ya? Iya. Wildlander Bisa sekarang untuk- udah mulai lumayan Bisa banyak. untuk Leica M, bisa buat Fujifilm, bisa Kalau- buat Sony. Proses berarti Voigtlander Indonesia lo yang pegang secara keseluruhan gitu kan ya? Iya, kita Proses brandingnya juga ya? Iya, semua. Kita pegang Wildlander itu dari 2017. Oh lama ya? Udah mulai. Sebelumnya nggak ada. Enggak ada. Orang kalau beli tuh baru harus impor. Dulu ada PT apa gitu namanya. Dulu ada. Cuman udah beberapa tahun nggak ada baru lagi. Makanya kita bisa megang di situ. Kita, karena ada request, beberapa customer request ya kita adakan. Gitu. Use itemnya juga lo yang banyak pegang Terus itemnya Voigtlander. untuk Wildlander jarang bro. Jarang justru. Jarang orang Berarti jual. orang kalau beli Voigtlander udah nggak Baru mungkin dijual orang lagi. jual. Nggak mungkin dijual lagi, kayaknya udah enak Iya, pasti. Wildlander tuh paling top tipenya 3514. 3514 Itu yang paling hits ya. nomor satunya dia itu sekarang gitu. Buat secondnya kayak misalkan new gue jual kan 9.200.000, toko-toko jual 9.200.000. Untuk second 8.250.000 aja laku. Untuk saya Dan nggak terlalu cepet. jauh ya, Oke. ya nggak terlalu jauh padahal. Untuk seri itu Iya, cepet. iya. Karena sekarang kayak orang weddingan tuh sering pakai buat lensa itu. Dia tuh memang karakternya tuh jago ngeluarin flare lens. Jadi sekarang tuh zamannya lagi foto-foto semua pada sukanya flare, Ya. video-video pada sukanya flare. Jadi laku biasa itu. 35 itu yang gitu. nonton kelas Nonton itu ya? 35 yang pernah lo pakai. Di Iya, emang. 35. Itu enak, itu enak banget. Di Dan tajuknya enak. 35 itu ada MC, ada SC kan ya? Iya, ada. Itu bedanya apa? Lebih ke coating, MC itu multi coat, SC itu single coat. Oh, Cuman beda di kalau secara teknis bedanya kalau SC itu kan lebih low contrast ya. Jadi biasanya orang lebih suka buat BW, buat black and white. Kalau kita bicara flare-nya itu malah yang SC tuh lebih jauh banyak. lebih bagus ya? Jauh lebih bagus Keluarnya. dan jadinya lebih haze menurut gua. Kadang-kadang orang mau yang suka ring doang clear itu pakainya MC. Tapi kalau lo mau lihat yang haze, yang kemandian flare gitu, itu SC. Harganya? Harganya sama. Oh sama. Jangan beda. Yang ada generasi keduanya tuh yang mana? Itu 3514 generasi kedua. SCMC ada. Oh ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Oh, Orang kalau ke toko kamera goods bisa coba. Untuk Gue bisa. Voigtlander. Gua Ada display? Ada display. Ada display ya? oh. Tapi nggak semuanya karena kan kita kasih pinjemin ke beberapa fotografer juga. Ya. Iya. Gitu. Kadang lagi ada, kadang nggak Kadang ada. nggak. Gitu. Yang ada aja biasanya. Cuma memang bisa ya, bisa coba dulu Bisa, ya. bisa. Mana karakter yang lebih suka ya. Karena memang ya manual lens lo harus nyoba dulu kan. Ya, Kan orang takut beli manual lens, takut nggak bisa pakai. betul. Takut fotonya semua misfokus. Tapi sekarang yang dijual pada fotonya misfokus semua. Iya. Foto-foto wedding semua ada yang dijual misfokus semua. Bukaannya gede-gede semua. Foto semua nggak ada yang fokus rata-rata dijual. Udah nggak ada fokus di shake lagi. Yang laku begitu ya. Gitu. Banyak sih pilihannya orang-orang. Memang kita jagonya di classic lens sih saat ini ya. Saat ini banyak orang sukanya klasik gitu. Jadi kayak kemarin gua ada kasih ke lu yang 50 f 15 klasik, ya. 3514 klasik. Nah yang 50 tuh banyak ya? 50 banyak. Dia 1, 5, 1, 2. Voigtlander tuh paling jagonya 35 sama 50. Jadi memang paling banyak varian di situ. 50 dia ada yang f-nya 2, itu Apolantar, terus ada yang f-nya 1,2, ada yang f-nya 1. Nah, ini yang lagi hot item nih F1. Terus ada F15. Wah, 15 hati-hati om bokehnya. Keracunan. Yang paling mahal yang F1. F1 F1 terus yang 12. 14. F1 terus enggak F2 justru. F2 karena dia Apolantar kan. Lebih baru. Apolantar itu ya elemennya dia terbaik sih memang gitu. F1-nya itu menarik nih. Jadi itu lensa launching sekitar bulan 2 bulan Februari. Dan kita order lumayan banyak,
tapi kebagiannya saat itu cuma 10 atau 15. Oh, ada kuotanya juga dari sana. Kita ordernya banyak malah. Karena memang Flatlander dia kemampuan produksi per satu lensanya memang nggak terlalu banyak. Karena semua masih tradisional kan. Gitu. Kayak Leica berarti Iya, handmade iya, semua ya. iya. Dia per satu tipe maksimal bisa produksi sebulan tuh cuma 200 piece. Satu tipenya. Jadi nggak Buat banyak. sedunia. Buat sedunia. Nah, 50 F1 ini tiba-tiba peminatnya langsung menurut banyak banget. Soalnya harganya masih di bawah 30 juta. Berapa sih? Gua sendiri di Indonesia ini jual 25 juta, 24 ya pas 9. Dia di compare-nya sama Leica Noctilux. Iya, Noctilux 100. di atas 100, di atas 140, 150. Makanya harganya tuh lumayan selisihnya lumayan 5 kali lipat lebih. Nah, ini barang kosong nyampe Desember. Oh gitu. Mereka baru ada lagi. Rebutan masalahnya. Sama negara-negara lain rebutan. Gitu, gue dapet order lumayan banyak, mereka rebutan. Tapi Jatah-jatah yang nanya banyak. banyak. Banyak ya. Oh, banyak. Sekarang ya 50 F1 ya dan quality image-nya bagus ternyata. Suppressing itu bagus di F1-nya. Di F1-nya, Rata-rata lensa di open wide kan nggak terlalu tajam. Iya. Ya, tipis ya. Dan Dan susah untuk cari tajam terus fokusnya agak ya. soft gitu kan, agak kurang, kita harus naikin sedikit sepertiga atau Ya. 2/3 Ya. stop. Ini dari open wide-nya F1 aja udah tajam. Tajam. Makanya banyak orang suka jadi Di sini kalau Flatlander dia warantinya berapa tahun? setahun. 1 tahun ya. Setahun warna. Jarang masalah. Jarang ya. Iya, karena lensa manual ya. Elektronik. Nggak ada elektronik Iya, ya. Gua masalah di Flatlander itu biasanya jatuh. Jatuh. Udah Ya, itu ya, doang. ya. Jatuh kepentok gitu. Pecah lensa udah kayak gitu ya. Problemnya biasa di situ. Jarang ada masalah teknis yang error lensa. Iya. Nggak mungkin error, nggak ada ininya, nggak ada elektroniknya. elektronik. Cuma mekanik semua. Kalau after sales lu ngerjain juga gitu. Iya, iya, kita Kalau terima juga. Misalnya Kayak- udah nggak ada garansi, dia kita datang terima ke juga, lu. kita terima Oh juga. gitu. Kita terima juga. Biasanya paling kendalanya apa sih? Cleaning. Kalau kayak ganti optik pecah gitu. Ada, kita bisa pesankan dari Jepang. Karena kan emang kita distributornya. Kayak sekarang yang masalah yang sekarang nih gue juga agak bingung nih. Ada 3514 yang for Sony. Dia F-nya bisa berubah-berubah. Padahal F-nya itu nggak punya motor, nggak punya elektrik, elektronik magnetik diafragma. Biasa kan kalau lensa-lensa yang canggih sekarang pakainya itu buka tutup sendiri. Ini kan semua by Manual, ring iya. manual ya. Nah ini ngerubah ngaruh ke hasil. Nah ini yang gua juga agak bingung nih. Oh. Terus kemarin gua tanya ke Jepang, katanya belum pernah sih ada problem begini. Tapi coba aja lu ganti part konektornya. Dia bilang, oh ya udah lagi gua pesenin dari Jepang. Cepet kok. Tapi hanya di satu lensa aja kan, tidak satu semua lensa, satu apa Iya, hanya enggak. satu case aja. Makanya di Jepangnya sendiri juga mereka bilang belum ada kasus kayak gini. Dia bilang, tapi coba deh lu ganti konektornya, siapa tahu ngaruh. Ya, ya, ya. Berarti kalau siapapun yang punya Voigtlander terjadi kerusakan bisa bawa ke Bisa bawa ke gitu. gitu. Yang Ini- seri berapapun gitu ya. Iya, iya. Soalnya untuk servis Voigtlander masih nggak terlalu sulit. Karena ya balik lagi itu cuma mekanik semua, nggak ada elektroniknya gitu. Jadi masih lebih mudah gitu, dibanding yang part-part banyak elektroniknya. Iya. Terkadang Tapi kan- even optiknya pun lu bisa ganti kan gitu ya, bisa pesen di sana. Bisa, Masalahnya bisa pesen. ada satu brand dari temen gua, motornya rusak, Oke. gak bisa. Oh ya? Dia datang Karena ke udah si discontinue barangnya. Oh Enggak iya, loh. balik lagi ke barang yang udah discontinue ya itu lain hal ya. Enggak, Karena barangnya udah nggak masih diproduksi. Barang baru. Iya, dia baru 4 tahun yang lalu lah rilis. Ah, oke. Iya. Motor fokus. Motor fokusnya jadi kena percikan doang air. Oke. Terus dia error gitu, nggak bisa AF lagi. Oh, Dibawa ke distributor tunggalnya di sini. mungkin nggak punya teknisi kali ya. Tapi dia nggak mau terima Oh ya? karena dia bilang partnya nggak ada di sini. Oh, nggak bisa diorderin. Nah itu kan maksud gua, lu tanggung jawab dong. Kalau sebagai distributor tunggal kan artinya lu Iya. punya koneksi ke pabrik Bener. ya, biasanya. Karena solusinya cuma satu, jual lensanya beli Flatlander udah. Iya. Simple. Itu aja solusinya. Masalahnya mau bawa tukang servis manapun kalau partnya di sini nggak ada, Nggak buat bisa, apa nggak bisa. gitu.
diakal-akalin juga, even lu bisa namanya orang Indo kan jago ngakalin. Iya, ya. Iya, kalibrasinya ntar kurang sedikit Lu ya. akal-akalin mungkin bisa sekali 2 kali jepret. Iya. Habis itu problem lagi. Gitu. Maksudnya itu, maksud gue, lu sebagai distributor tunggal harusnya bertanggung jawab dong atas Harusnya. apapun yang terjadi kan di Harusnya. Karena after ya sales. masalahnya yang punya koneksi ya lu doang. Benar. Ingat, Voigtlander bertanggung jawab. Cobain deh, pasti kena kejutan. Ya. Udah Pasti banyak kena ya kira-kira. Memang harus dicobain. Harus dicobain. Kalau masalah tren kamera nih ya, semenjaknya mirrorless akhirnya melanda semuanya, DSLR akhirnya lumayan turun. Gua DSLR di gua ya, karena gua jualan second, SLR gua masih jualannya masih stabil. Stabil. Oh, Kayak Nikon kemarin announce mereka udah stop DSLR kan terus. Discontinue ya. Udah discontinue DSLR. Gua kayak Nikon D750 begitu masuk belum di post aja udah laku. Gitu. Nikon tuh SLR masih kenceng. Terus Canon itu kayak gua jualan 6D Mark II juga rebutan masih. Gitu. Tapi kebanyakan itu yang mesen malah orang-orang luar kota. Oke. Terus kan kemarin trennya tuh orang moto sport tuh ada yang foto bola, ada yang foto sepedaan. Nah itu rata-rata maunya pakai DSLR. Ya. Nggak tahu kenapa, mungkin responnya lebih cepat kali. Ya, Dan lebih bandel kali ya. lebih bandel dan mungkin dari segi harga kalau ambil second dibandingkan dengan mirrorless Ya. baru jauh kan. Dapatnya Ya. misalkan biasanya kayak 1DX Ya, ya kan. iya. Dulu kan susah banget dibeli tuh Sekarang 1DX. berapa? Sekarang gua 1DX jual di bawah 20. Wow. Ya, Mark I, ya. Gitu. Jadi ya menarik sih. Gitu. 1DX Mark tuh masih agak tinggi sekitar 30-an. Gitu. Tapi itu kan top of the line-nya Canon ya. gitu. Iya, maksud flagship-nya. gua. Flagship-nya dengan harga yang segitu lu dapat speknya flagship Masih oke lagi dipakai sekarang. dan dia memang orang-orang fotografer itu buat foto kayak sport gitu. Apalagi seri flagship ya. Ya. Dulu kan di ajang-ajang kayak Olimpiade juga pakainya Pakainya itu. itu. Iya. Apalagi ini kita cuman moto orang main tarkam Iya. gitu kan cukup banget. Cukup. Gitu. Iya, iya. Berarti masih oke lah ya kalau SLR masih bagus. Masih bagus. Kalau kita bicara durability sih masih kokoh sih. tapi kalau secara penjualan mirrorless emang Mirrorless lumayan memang naik bagus, terus, memang naik terus. memang naik terus gitu. Karena barunya kan juga naik. Ya. Karena barunya juga banyak beredar di pasaran, otomatis secondnya juga Secondnya banyak, beredar. Gitu sih simpelnya. Paling banyak porsinya Sony emang ya. Gua Di di sini mirrorless. iya, Sony dan Fuji kuat kok. Tapi Canon mulai naik nih. Canon mulai bisa nyaingin Untuk Sony. mirrorless-nya ya? Untuk mirrorless-nya. Nikon belum. Nikon juga mulai naik karena Nikon. Karena apa? Mungkin karena banyak yang masih punya lensanya kali ya. Oh Karena iya. dulu kan SLR kan karena Nikon. Dan waktu transisi semua ke mirrorless ke A7 kan masih pada pakainya lensanya masih lensa Iya. Canon, Iya. pakai adapter kan. Iya. Ya. Adapter lensa. Dan Mungkin- adapter FTZ-nya yang buat Nikon gitu nggak jauh beda dipakai Iya, antara iya. SLR dan mirrorless-nya. Dan setiap brand kan punya karakter warna biasanya. Ya, kalau Dia orang udah dari terbiasa dulu dengan itu ya. udah Sukanya terbiasa itu, dengan ya. Canon, terus mau nggak mau harus pindah ke Sony, ya kan masih belum sepenuh hati nih. Canon Terus keluar dirubah settingan SR, Lightroom iya. lagi. Canon keluarin mirrorless akhirnya katanya kan, ya udah gue pindah lagi deh. Gitu. Yang Iya, LSR itu ya, Iya, lumayan laku itu ya. Laku. SR tuh menurut gua langkah Canon yang paling oke sih, karena sebelumnya kan dia cuma keluarin EOS M kan. Ya. Iya. Yang kecil ya, yang EOS M yang kecil ya. APS ya. Masih mirrorless malu-malu. Coba-coba. Coba-coba. Gitu begitu dia keluar R system, wah langsung naik banget. Itu dengan adapter native Canon-nya sendiri ya? Lensa Canon lamanya? punya native. Nikon adapter. juga punya ya. Nikon juga Nikon punya FTZ. FTZ. Gitu, itu mulai naik. Nikon juga begitu kan. Nikon J saat itu kan. J1, Nikon J, Iya. J1, J1. ya, ya. Coba-coba. Kan mirrorless coba-cobanya Iya. mereka dua brand itu kan. Akhirnya luluh juga. Bikin full frame langsung dongkrak Iya. semua. Eranya sih emang menurut gua kayak gitu ya. Karena Iya, udah berubah, harus banyak, ngikut. dulu banyak fotografer lama kan bilang bahwa dia tetap kekeh sama DSLR gitu. Karena Sama halnya kayak waktu analog
ke digital. Yap. Kan juga begitu. Masih kekeh di analog lebih bagus. Tapi begitu teknologi ya masih baby, teknologi kan. Teknologi masih baru ya. Dulu kamera digital pertama kan 1D. Itu harganya memang nggak terjangkau, memang mahal banget. Pertama kali keluarin 1D itu berapa puluh juta saat itu. Di masa analog masih berjaya, dia keluar dan megapiksel kan cuma berapa? 5 kalau nggak salah ya. Iya. 5 megapiksel. Tahun 2000-an. 2000. Gue dulu pertama kali kan gue 2000 di fotografi 2006-2007 itu masih Canon itu masih ada 350D saat itu entry levelnya. Oke. Masih LCD 1,5 inch. Gue mulai 400D. Di atasnya dikit, satu dikit. abangnya. Itu pertama kali yang LCD gede tuh. Iya. Gue 500D. Ada video-video dikit. Iya. Gitu. Memang DSLR gue lihat kemarin udah nyampe mentok ya. 1D series udah nyampe mentok teknologinya, makanya kayak ke mirrorless lagi kan kamera. Itu gue ngeliatnya kayak gitu. Iya, banyak fotografer lama tuh ngerasa kalau ya mirrorless di unsharp mask gitu karena apa? Sharp digital gitu, Ya, mereka merasa kayak gitu. Digital sharpening. Iya, padahal ya lama-lama kan teknologi berkembang ya. Iya. Sebenarnya sih ngaruh di itunya juga tuh posisi jarak titik bakarnya si lensa ke sensor lebih dekat kan. Jadi itu ngaruh tajam sih menurut gua. Yang gua diinfoin dari guru gua begitu. Dulu gua fotografi gua kursus di Canon School, almarhum instrukturnya Pak Kumara. Lumayan bagus banget menurut gua basic. Canon School masih ada nggak sih? Nggak ada ya? Udah nggak ada. Terakhir diteruskan oleh asistennya. Udah nggak jalan sih. Soalnya memang kalau kursus tuh kayaknya lebih yang penting instrukturnya bisa ngajar atau enggak ya kayak Iya. Materi soalnya sih even materi sama ya. materi hampir sama. Cuma penyampaiannya itu sih yang penting. Soalnya terkadang orang bisa nangkep, ada yang enggak. Biasanya yang kebanyakan ngomongnya teori tuh. Karena kan sebenarnya fotografi kan sebuah yang praktikal gitu kan ya. Simple sih, Iya. fotografi kalau lu kuat di basic, lu bisa foto apa aja tuh. Iya. Kata guru gua dulu, fotografi tuh sebenarnya nggak kayak ngelukis. Ngelukis lu udah di satu bidang ya lu di situ aja kan. Kemampuan lu skill lu di lukisannya Lukisannya misalkan lukisan portret ya portret iya, aja. potret terus kan. Kalau lu Surrealis, fotografi kan lu gitu ya. cuma tinggal pencet shutter kata Ya, guru gua. ya. Lu mau jepret apa aja bisa Ya. kok, lu tinggal pencet shutter. Fotografi mau fotonya surrealis, mau Apalagi- portret, mau iya, kemana bisa. katanya apalagi lu digital sekarang lu nggak suka ya tinggal hapus, nggak kayak gua Iya, dulu katanya gua harus nyetak dulu segala macam. Lu nggak suka tinggal lu delete gitu. Ini iya simple katanya, lu mikir fotografi tuh yang penting lu tahu kamera cara ngasilin foto yaitu melukis dengan sinar fotografi itu ya udah cukup itu. Iya. Basicnya dulu Basicnya, ya. terus dikuatin. masuk ke logika lu cara ngelukis kayak gimana gitu ya. Guru gua ngajarin begitu dan gua sharing itu ke customer makanya that's why gua punya customer yang tetap belanja di gua. Ya satu lagi, fotografi tuh hobi bro, jadi ya memang kita harus ngerti barangnya terus kita bisa sharing. Iya. Nggak cuma toko yang lu mau beli A ya udah gua kasih A udah selesai. Bukan grocery store yang orang cuma nyari Ya, ini terkadang kayak misalkan lu nyari lensa, let's say fish eye. ya. Gue tanya kebutuhan lu buat apa. Kalau lu fotonya landscape tapi nggak high angle atau apa ya ngapain lu beli gitu. Jadi even gue ada barangnya gue nggak menyarankan lu buat beli, gue nggak jual ke lu gitu. Iya. Bukan yang artinya lu nyari gue kasih nih Ya, gitu ya. kan. Dan akhirnya dia Karena- nyesel ya. Karena lu bakal balik lagi ke gua di saat lu mau beli lensa itu ya udah baru gua kasih gitu. Jadi nggak asal ngejual. Gua lebih ke kita sharing dulu deh. Soalnya lensa itu yang paling
paling penting kalau lu buat sharing. Iya. Karena kan lu mau buat foto apa dulu nih gitu. Jangan sembarangan lu beli lensa. Kebutuhannya Gitu. apa, Kebutuhan kebutuhan apa. customer apa, itu yang mau mesti tahu ya. Itu yang mesti Tuh. gua tahu. Kecuali memang udah tahu nih pasti ini Iya. orang nggak butuh ini pasti Iya. gitu ya. Kecuali kalau emang dia mau beli apapun Ya. selengkap toko ya iya, udah. iya. Kalau Sultan sih ya terserah lu. Iya, terserah lu. Tapi mungkin itu juga ke customer baru ya, customer baru. Ya, customer lama juga begitu. Customer lama juga gitu. Customer lama juga gitu. Kita lebih ya fotografi tetap sharing ya. Tetap sharing Iya. ya. Tetap sharing gitu. Kalau lu mix juga lagi naik juga ya. Buat videonya bagus sih menurut gua. Lagi Lumix itu sampai saat ini kuat karena videonya orang banyak yang pakai. Terus mulai naik lagi karena dia bikin alliance kan. gabung Ya, sama mereka ya. tiga orang itu ya. Elmount Tiga ya. brand itu ya. LG, Sigma, terus Leica, Lumix. Nah, Elmount jadinya naik lagi. Gitu. Videonya juga bagus, banyak yang pakai. Jadi lumayan banyak secondnya juga naik lagi ya. Leica pun yang SL juga jadi naik lagi. Iya, Ya, iya, iya. sekarang Karena kayaknya kamera orang wajib orang weddingan tuh, SL. Iya. Rata-rata sekarang vendor pakai SL semua. Iya, iya, SL, SL2S. harganya Lumayan lumayan banyak. terjangkau soalnya Iya, 30 ya. iya, dan di Fatlander jadinya laku lagi. Laku Jadi lagi. pada pakai yang Fatlander M1 ke SL. Ya, ya. Jadi biar dapetin karakter Leica-nya. Iya, Gitu. Karena lu beli lensa Leica kan lumayan ya. Lumayan. Lumayan ya. Harus sering-sering menebar racun dong gitu ya. Iya. Rata-rata yang pakai SL biasanya lensa Leica. Kalau nggak mereka beli Sigma kalau mau autofocusnya. Iya. Ya gitu. Sigma Elmount banyak ya, cukup banyak ya. Cukup banyak. Karena memang dia bikin kamera sendiri kan Sigma FP. Sigma Mountnya FP kan L. L mount. iya. Dan itu mirrorless paling kecil. APS-C tapi Full frame. full frame juga. Udah Ya? pernah lihat belum? Udah pernah lihat sih. Nanti lihat lalu full lihat frame-nya. gua ada second. Cuma gue pikir APS-C ya. Enggak, full frame. Iya. Gawat emang kalau kita syuting di toko ini gawat, racunnya banyak banget. Iya, lu bisa nyobain dulu. Enaknya second bisa nyobain dulu sebelum beli. Oh iya, Iya, benar. benar. Kalau baru kan terkadang nggak bisa. terkadang Nggak ada displaynya. Beli kucing dalam karung. Iya. Kalau second kan lu bisa nyobain dulu. Oh ternyata nggak srek nih sama gua, ya udah nggak usah beli gitu, nyari yang lain. Orang barang lagi sengaja, aduh ada Leica CL lagi nih. Enak lagi buat traveling. Lagi enak buat traveling nih kecil. Kayaknya mendingan kamera Goods deh. Bisa nanya-nanya tanpa beli juga boleh. Iya, iya, iya. Nggak mau beli dulu, mau tanya-tanya dulu juga silahkan. Namanya mau beli kan harus nanya dulu biasanya. Tadi aja kita mungkin ada sound-sound yang agak-agak rame, itu di Iya, sini rame. memang rame. Cuma nggak kelihatan di frame-nya aja. Iya, Customer-nya lumayan banyak. tuh lumayan. tadi. Kalau ini ada mau buka toko lagi? Di Untuk daerah- di Jakarta kayaknya belum. Jakarta belum ya? Atau Baru- barat kayaknya. atau BSD atau mana? Luar kota mungkin ya? Mungkin luar kota kali. Mungkin luar kota. Kalau ada rezeki. Udah ada bayangan gitu tapi. Mungkin di Bali. Oh, iya, iya. Wah, tempat saya lagi. Biar tempat lu lebih dekat belanjanya. Marketnya lumayan bagus juga kan? Belum tahu sih, harusnya sih oke ya. Di Bali banyak, kalau banyak mungkin customer. kalau weddingnya udah Banyak customer jalan gua, lagi ya? customer Bali tuh banyak. 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 Customer gua, customer Bali banyak. Ya balik lagi, second tuh mereka sukanya tuh lihat-lihatnya. Ya, ya. Ya. Iya, oh iya, saya kan di Lihat-lihat, Bali lihat. ada loh. Belanja, lihat-lihat, belanja. Ya, Iya. toko saya kan di Kalau Bali second juga kan ada. enaknya Benar, lu benar. lihat-lihat, nyobain, suka belanja. Gitu. Iya, iya. Good point sih, good point. Apalagi yang mudah-mudahan Ya, makin. si pandemi dan segala macamnya Ya, ini udah cepat habis sih. berlalu. Ya, jangan ini, jangan kelamaan, udah sini aja. Masuk ke Mau kamera lanjut, Goods. Jadi mau lanjut belanja kan? jadi pastiin aja lu beli di kalau barang second tuh pastiin di yang trusted seller ya. Iya, penting. Trusted seller. Kalau lu nggak bisa ngecek ya cari seller-seller yang bagus termasuk kamera Goods karena Ya. mereka menggaransi 1 bulan setelahnya. Iya, setelah pembeli. Setelah pembelian lu digaransi 1 Digaransi. bulan gitu. Kerusakan kan bukan karena pemakaian ya. Iya. Iya, benar. Bukan karena lu Iya. banting. Bukan dibanting, bukan dicelupin ke air. Iya, iya. Karena kamera Goods reputasinya udah lama lah gitu. Gue juga tahu dari udah lama dari mereka di Sunter.
oh ternyata kamera Goods tetap bertahan sampai sekarang nih dan lumayan makin gede juga. Ya. Store gede loh ini loh. Jangan main-main loh. Kalau butuh Cukup aksesoris, cukup. Aksesoris KNF. KNF ada filter, ada adapter ya. Adapter tuh yang mungkin diperluin buat kebutuhan basic sih sebenarnya Iya. ada semua. Karena lu setiap beli lensa pasti beli filter kan. Betul. Udah bajunya kan. Reputasi dari toko itu yang penting tuh. Benar. Jadi banyak toko kan yang akhirnya hilang, redup ya karena reputasi mereka Servisnya ya. servisnya akhirnya down gitu karena orang nggak percaya lagi dari mulut ke mulut kayak tadi brand yang gue bilang distributor tunggal tapi nggak bisa menyelesaikan masalah akhirnya mulut ke mulut kan temen gue yang cerita ke gue cerita lagi ke orang lain Ya, fotografi komunitas sih masalahnya. benar iya Jadi itu aja orangnya. Ada beberapa ini ya, ada beberapa di Tokopedia. Di Tokopedia gue ada account dua. ya? Kamera Goods sama Kamera Goods Voigtland. dan Kamera Goods STC. Voigtlander Indonesia sendiri lagi. Oh. Kita juga. Gitu. Tapi dua-duanya sama ya, Kamera Goods dan Kamera Goods CC itu Sama. sama-sama Kamera Goods ya, hanya beda account aja ya. Beda account. Kalau di sana kan buat orang Gojek dari sana harus pakai account STC. Iya, lebih dekat ya, lebih dekat. Ongkos kirimnya lebih Benar, lebih kepotong ya. Lebih Oke, segitu aja dari Thank kita you. hari ini. Thank you buat Thank you, Thank you. Harry. Koko Harry. Thank you, Bro Aji. Sampai Koko Yongki. Thank you. hari ini kita Racunin. diracunin. Mau lihat ya abis nih. Iya dong. Segitu aja dari kita ya. Thank you buat Koko Harry dan Kamera Goods, Voigtlander Indonesia dan KNF. Sampai jumpa kita di podcast selanjutnya ya. Bye bye. Ruben.